atau narasumber terakhir mewakili Buruh Bere, itu kita Dr. Anda Maslin, Sarjana Ekonomi, Ketua Bidang Usaha di PBMNBB. Halo. Jadi berjulu menghidup apau ala kuboto KP moderator sendiri, moderator dadakan sebetulnya ya. Jadi ala di penghidupan dia kebetulan kami dohot itu tahun sering berkomunikasi dan juga bekerja sama doang tahun. Jadi coba maju sama dia anak neng di tahun itu tahun tuh kita pada tikio. Jadi juga dijelaskan panitia nak ini jauh habiskan Bandung sekalian mah 4 orang karena mungkin dah ada sesi 4 orang kok. Jadi kami sian Bandung au tambos nababan buat rombongan aman ketua 20 halak siap Bandung. Jadi rombongan kami 20 halak siap Bandung. Jadi adong dope naso sahat pesawat atau terlambat sadari on tidak ada dope 2 halak naik. Jadi molo kami amang inang doti tasalubutna. Kebetulan aku ketua umum marga Nababan adong di Bandung Raya sangat Cianjur. Jadi naktari lewat amang SAE Nababan lepat orang markubulo kami hari Minggu sebetulnya ngadong kisi-kisi na aku foto kami anak siapa otona. Jadi memang aku foto kami aku dari tahunnya amang dokter saya Nababan ini apa dari tingkio. Jadi alani itoto dotok mandabui habitung gudang 20 halak pangido tolok kami to ay ba mahami na sa Bandungon na kolan songonima keadaan nami batolong maju kami pada ulung muna itu jadi mulai ada melo ate jadi songonima sejarah nami. Jadi malu kami amang inang di Bandung kolan kokotan nami kolan hasadauri yang ada kekuatan nami mana ngawang. Jadi kolan itu kekuatan nami boy kami masada tudolok tudoluan rapami kolan itu kekuatan nami molosong secara segi sosial ekonomi boy madaponon kami di Bandung sangat-sangat biasa-biasa loh. Jadi tangan kamu mah sudah kita ngapung di son bahwa kami siap tungguan Bandung asabui rap sada kita rap maju kita sondahan nata pariahi apala ditikyo. Jadi soal saja cerita. Jadi mau naik perlu adong soal dia sadar nami di Bandung beda taruh waktu baru mau butuh Bandung rap mesti aja kita so di malu menunggu. Jadi sesi na patuluhon naging ngawat orang Buruh tahun itu tahun Maslin Buruh Nababan SE. Jadi tinggal sebetulnya mana di Jakarta ali anggota di Bandung doi mana. Jalan memang di Jakarta di Bandung bolak-balik doi mana di Jakarta itu mana sering kami berhubungan jalan anggota di Cimahi do anggoi mana terdaftar di kami. Jadi itu tahun memiliki manang menggeluti usaha-usaha pribadi di bawah perusahaan Farelindo Farel. Jadi tahun Fareli gorani aman idoi dua-duana imalibain laga besada perusahaan nomor goar ni aman gitu ya. Jadi alani holong di rohana tu amang nahinan ibaim maguar naon gabe kuat yang angi perusahaan non Farel.
Jadi menggeluti PT Farelindo Perkasa Abadi di bisnis fashion, toko-toko dan seluruh mall di Indonesia merek Farel yang namanya tas Farel itu sudah ada. Kemudian ada PT Farelindo Bangun Konstruksi, itu bergerak di bidang scaffolding. Jadi itu menyewakan scaffolding di seluruh Indonesia. Dan kami juga pernah bekerja sama, kita bikin di Bandung. Dan itu gudangnya ada di Jakarta, jadi molo hitam. Nah, dong di Jakarta mau menyewa scaffolding, itu Toma salah satu pemilik terbesar penyewaan scaffolding di Jakarta. Doang akan nasi dope. Jadi gudang dong usaha-usaha digeluti nih itu tahu. Jadi dalam manginang songon neng di paparkon baru tau sonari ima menciptakan peluang kerja dan peluang bisnis untuk warga Nababan di seluruh Indonesia. Jadi saya naik menciptakan peluang kerja dan peluang bisnis untuk warga Nababan di seluruh Indonesia, tapi dibatasi hanya di bidang dulu yang sekarang di bidang kuliner. Di bidang kuliner, jadi mungkin zaman sonari, zaman kuliner sekarang sangat membumi. Contoh Bulog Koma di Sonari yang kebetulan kami di Bandung. Sudi Sonari nama keluar jalan raya jalan dia sudah najabuhian di Bandung nagabi sudah kuliner. Jadi mololawi tatu Bandung, molorohan untuk Bandung, dan lu Jabita, lu di Sepangado, dan lu Jabita, semua sekarang menjamur wisata kuliner. Jadi mana yang dibat orang nih baru tahu tuh kita. Jadi asa bui takabahon wisata kulineri manangna peluang kerja di kulineri tapasahat matwibana andon tuk selesai mana pasaton tapai ma sesi tanya jawab. So di mau rasa pasahat matwo itu silakan. Horas Madita Sasude tu Bapak tu halak itu tu halak inang ya, oke ya. Puji syukur kita sudah ada di sini. Saya mungkin minta maaf kalau saya tidak bisa bahasa Batak, tapi waktu sudah bahasa Batak alai karena saya biasanya presentasi di workshop bahasa Indonesia. Nah kalau buku bahasa Batak takut nggak sampai pesannya. Saya mulai ya. Mungkin ini saya kurang suka di atas meja. Boleh saya berdiri ya? Karena biasa saya kalau di workshop itu bebas supaya otaknya juga lancar. Maaf ya Om ya, memang harus cara begini. Oke, saya mulai. Ada pertanyaan dari Ito Anton selalu sama saya yang sebenarnya satu misi sama saya. Ito Anton selalu bilang, apa yang bisa kita buat di Nababan ini Ito? Karena Pak, aku jujur baru 2-3 tahun ini aku bergabung di Nababan, yaitu ya ternyata benar kata pepatah itu, setinggi-tinggi bangau terbang dan akan kembali ke sarangnya juga. Nah aku ini udah terbang ke seluruh mana-mana, udah dibawa Cina-Cina sana, saya ke negaranya, tapi kok kerinduanku sama orang Batak ini khusus di Nababan luar biasa. Jadi itu sama aku akan panggil mungkin saudara-saudaraku lah ya supaya ini. Jadi saudara-saudaraku kalau misalnya ada kegiatan Nababan, jangan takut, aku pasti ada di belakang itu. Kurang dana, aku pasti penuhi. Ya. Nah, supaya tidak hanya aku saja yang berkati, hanya aku aja yang nyumbang terus. Karena tadi waktu dibilang boru, itu Anton langsung lirik saya. Saya biasanya kalau udah nyumbang itu sudah biasa sama saya. Mungkin kalau orang saudara-saudara itu datang ke gereja kami, perpuluhan yang paling terbesar itu ya dari Boru Nababan ini. Ya, jadi saya kalau tidak ada acara pesta Nababan atau apa, itu buat saya
udah biasa, jadi nggak perlu nama aku disebutkan, nggak apa-apa, karena dari 20 tahun lalu udah biasa nama saya nggak perlu disebutkan. Biarlah kontribusi saya terasa tanpa nama saya harus disebutkan. Nah, kemudian pertanyaan selalu yang diingat-ingatkan sama itu Anton sama saya itu, banyak dari Nababan ini yang butuh dibantu, butuh kita, apa yang harus kita buat sama Nababan ini. Sebagai pengusaha saya sudah 18 tahun pengusaha dan 10 tahun saya profesional di perbankan, dari Citibank. Dari Citibank kemudian saya lanjut ke Singapura, United Overseas Bank, kemudian terakhir saya Korea Exchange Bank. Rasanya saya berpikir waktu itu, kalau saya karyawan seumur hidup, loh, apa beda nasibku sama bapakku? Ya, nggak ada. Nah, harus berubah. Maka tahun 99 ketika krisis, aku buka usaha. Ya, saya mulai waktu itu bisnisnya adalah PT Parwindo Perkasa Abadi, di mana itu Farel itu adalah nama bapakku. Kenapa nama bapak itu begitu berkesan sama saya? Bapakku itu orang miskin, tapi kan hatinya sangat kaya. Ya, dan ngurus Nababan itu 100% hatinya dikasih. Ya, nggak lihat siapapun itu. Ternyata dengan miskinnya bapakku itu nggak menghalangi dia untuk cinta sama Nababan. Hatinya dikasih, waktunya dikasih. Ya. Oke, kalau mau tepuk tangan silakan tepuk tangan ya. Jadi kita sebagai Nababan jangan pernah merasa kita rendah diri. Ah, nggak ada di aku. Ternyata salah satu bukti, ya, kerendahan hati bapakku itu sangat menginspirasi aku. Perusahaan saya ada 5, semuanya pakai nama Farel. Ya, bapakku mungkin sudah meninggal di sana ya, tapi namanya masih terus. Nah, buktinya saya juga berkomitmen adalah bagaimana saya bisa, sekalipun aku terlambat itu Anton ya untuk bergabung di Nababan, tapi percayalah ya, kalaupun saya nggak bisa berada, saya tinggal kalian tanya anytime, datang ke kantor saya ya, saya pasti beri waktu saya. Banyak dari Nababan itu suka bilang seperti ini sama saya, itu ajarin dong berbisnis, ajarin berbisnis. Nah, ketepatan saya itu selalu mengadakan workshop. Workshop ini adalah salah satunya, konsentrasi saya adalah bisnis kuliner. Kenapa bisnis kuliner? Karena bisnis kuliner ini bisnis yang tidak ada matinya, modalnya rendah, ya, dan kebutuhan orang makan setiap hari itu 3 kali. Saya nggak mungkin ajak saudara-saudaraku ini bisnis scaffolding. Scaffolding itu modalnya kalau kita mau eksis minimal 3 miliar. 3 miliar untuk bisnis scaffolding. Tapi potensi itu ada. Saya pernah dulu mengajak kerjasama kawan saya di Bali. Ya, barangnya semua dari saya drop waktu itu 10 truk ke Bali. Tapi balik lagi tadi adalah ketika bisnis itu jalan, mata orang jadi hijau, artinya susah kita minta integritasnya. Tadi khotbahnya opungnya mengenai integriti, ya. Integriti itu penting sekali. Karena gini, waktu kecil itu kawan, kalau besar jadi lawan. Kalau nanti misalnya rezekinya atau profit kita besar, biasanya itu di situ mulai terjadi konflik. Mulai konflik di situ. Nah, saya tidak akan saya tidak akan menerapkan bisnis yang bermodal besar. Nah, kemudian saya juga tidak akan mengajak saudara-saudara untuk bisnis di bidang fashion atau bisnis toko, di mana toko saya hampir di seluruh Indonesia ada ya. Itu nggak mudah. Nah, kemudian kenapa saya konsentrasi ke kuliner? Ya tadi seperti itu, karena itulah yang mudah kita terapkan hampir di setiap kota. Nah, sistemnya bagaimana? Ya, sistemnya ini begini. Saya ketika tahu bisnis kuliner ini, pikiran saya hanya langsung itu, di Nababan ini potensinya sangat besar. Kenapa saya bilang sangat besar? Karena hanya Nababan ini hampir setiap kota ada punguannya, ada organisasinya. Organisasinya Nababan ini sebenarnya selama ini kan kita hanya eksplor hanya untuk di Maragaton, ya, hanya level-level pengusaha yang bisa melihat ini, bahwa punguan itu sangat potensi untuk dioptimalkan untuk dalam bidang usaha. Tepuk tangan dong. Saya minum dulu ya, masa opung saya aja yang minum. Oh, saya juga boleh opungnya. Nah,
kenapa ya? Nah, saya sambung ya. Nah, beberapa dari saudara-saudaraku suka datang. Itu atau Akang, Eda, tangga saya bilang, ajari aku bisnis. Kemudian lagi ada keluargaku yang gak kerja. Ada lagi yang kok datang ke saya bilang, bentar lagi aku mau pensiun, ngapain aku ya? Nah, kemudian datang lagi sebagian, aku nggak mau ninggalin kerjaanku, tapi aku pengen punya bisnis. Bagaimana caranya? Nah, bisnis kuliner ini menjadi solusi yang luar biasa buat kita. Sistemnya adalah sekarang ini gini, banyak investor yang punya uang, tapi dia kekurangan manpower. Ya, manpower ini artinya begini, bisnis, karena kita nasabah hampir di seluruh Indonesia ada, kan tentu kebutuhannya sama, bahwa ada pasti di dalam organisasi itu ada yang kaya, ada yang ini. Nah, lama-lama kalau hanya si A, si B terus yang nyumbang, seberapa kuat dia terus bertahan di organisasi itu? Kalau tadi idenya opung saya, bagaimana kalau kita berkontribusi lewat sumbangan? Begitu opung ya. Saya tadi dalam hati saya jawab, yes, itu salah satu. Tapi ada satu lagi cara yang paling dahsyat dari itu. Bagaimana kita mengoptimalkan organisasi Nababan ini menjadi satu kesatuan di dalam bidang bisnis yang bisa dia hasil profit dari bisnis yang kita akan buka itu bisa berkontribusi secara permanen dan bisa kita wariskan ke anak cucu kita. Kenapa saya bilang begitu? Oke, saya jelaskan. Saya sudah survei dan salah satu bisnis yang akan saya buka dalam bulan Mei ini adalah kafe, yang itu kafe yang saya namakan nanti adalah Farel Kopi Tiam, ya, itu berada di Joglo. Itu salah satu project file saya nanti. Kemudian juga karena terbukanya sekarang tol Jakarta ke Cirebon, Cipali, saya juga dalam tahun ini juga akan membuat satu travel yang menyiapkan minimal 10 mobil untuk Jakarta Cirebon. Nah, sekarang balik lagi, seberapa siap kita merespon itu? Seberapa siap kita? Lagi akhirnya saya lagi yang nambah. Nah, bagaimana yang lain? Ada. Nah, hari ini saya nggak bisa ceritakan untuk semua itu. Bagaimana nanti bisnis scaffolding saya bisa buat di Batam. Waktu tadi bercerita tentang pembangunan, dalam hati saya ketawa. Itu saya di situ bisa saya buka di Batam berarti. Tentu siapa yang saya harapkan? Gak mungkin dong saya yang datang di Batam. Nah, orang Batam dong. Saya bawa dana dari Jakarta nih, dan saya bawa sistem. Bisnis itu kan tinggal duplikasi sebenarnya. Ketika sukses di Jakarta itu bisa kita langsung duplikasi kok ke Batam. Balik lagi ke manpowernya, punya integritas orang-orang Batam ini nanti. Sangat mudah kan? Saya sangat sukses untuk scaffolding di Jakarta. Scaffolding saya habis terus. Pendapatan saya dari scaffolding bersih 350 juta tiap bulan. Pertanyaannya, kalau saya buka di Batam minimal setengahnya toh saya dapat. Udah gampang kok saya merem, dan saya nggak perlu ngurus lagi bisnis saya, udah jalan by sistem. Saya di sini enak-enak, uang saya udah ngalir, toko saya nggak perlu saya tongkrongin. Nah, sekarang bisnis itu juga yang mau saya terapkan di Nababan di setiap nanti kota, mau Siantar, Medan, Bandung udah melakukan sempat mulai ya di Bandungnya scaffolding ya. Nah, kemudian dan ini hampir semua toko nah ini akan kebagian semua Nababan. Nah, disinilah selama ini kan mungkin Nababan ada beberapa yang mungkin generasi muda ya, malas lah ikut-ikut di Nababan, bicaranya adat melulu kan gitu kan. Nanti kita mulai di bawah, karena tadi itu Anton bilang saya mengepali bidang usaha, saya akan coba ya bertanggung jawab untuk di bidang itu. Jadi kita tidak ada visinya hanya bicara market apa ada. Oke. Nah, ini ada satu bisnis yang bisa diduplikasi kuliner dan ini hampir semua kota bisa kita terapkan. Saya akan menerapkan seperti ini sistemnya, ya. Tadi tema kita adalah bagaimana menciptakan peluang kerja dan peluang usaha. Itu temanya ya. Nah, saya mau tanya, setiap Nababan lah, ketua-ketua Nababan, pasti dari anggotanya ada kan yang sudah pensiun? Itu pasti. Ada nggak yang belum kerja? Itu pasti ada. Itu pasti ada. Nah, sekarang pertanyaannya, ada nggak yang pintar masak? Pintar masak kan nggak punya modal, betul nggak? Nah,
Potensi itu enggak, itu potensi loh, ya. Jadi pintar masak, nggak punya modal, nggak ngerti sistem, disinilah nanti saya yang bertanggung jawab untuk mengajarinya, ya. Nah, jadi sistemnya adalah begini. Nanti dari Batam, tolong di brainstorming, ya. Mungkin ketua apalah ya kita sebutnya tadi apa namanya itu organisasi Nababan yang di Batam, ya. Saya minta 5. Tolong dimajukan data nanti sama saya, siapa yang pintar masak. Let's say kita ambil satu contoh lapo aja. Siapa yang pintar, gak punya modal, ya kan? Saya akan siapkan semuanya, piringnya, semuanya saya nyewa. Kenapa saya harus duluan? Karena begini, orang butuh sukses story kan. Ketika saya nanti sukses membangun lapo itu dengan sistem bagi hasil, saya percaya sangat mudah orang lain ikutin. Orang tetap butuh sukses story dan harus ada testimoni. Nah, saya tantang Batam 5. Ya, saya tantang Batam 5, ajukan sama saya siapa yang bisa masak itu tadi. Nggak harus terbatas dengan lapo. Bisa bisnis warung kopi, bisa kafe, ya, bisa juga mie ayam, bisa juga bakso, ya. Nah, bagaimana sistem bagi hasilnya? Ini yang selalu saya bawa dalam workshop saya, ya. Saya ceritakan. Ya, di mana pernah ada di dalam satu bisnis karyawannya mendapatkan keuntungan paling besar? Saya belum pernah lihat seperti itu. Karyawan saya di kantor saya ada 200 orang yang mendapatkan keuntungan paling besar, tentu saya. Tapi ini saya balik, karyawannya yang dapat untung lebih besar, saya lebih kecil. Enak nggak? Modal dari saya 100%. Kok bisa? Ya bisa. Sistemnya begini, saya akan ceritakan, ya. Kenapa Maslin mau hanya terima lebih dikit dari orang yang kerja? Saya kasih contoh begini, ya. Anggaplah saya sebutlah saudara saya Ruklin, ya. Ini Ruklin, saudara anak muda saya. Dia pintar masak. Dia butuh modal, let's say untuk buka lapo 50 juta. Kira-kira gitu ya, kita asumsikan 50 juta. Saya mau tanya, Eda, kalau lapo berapa omsetnya setiap hari? 10 juta kan? Untungnya bisa 5 juta loh? 50%, setahu saya. Oke, 40%, artinya hampir 100% ya. Hampir 100% keuntungan kalau kita bicara dari bawah. Dari atas kan 40%, betul ya? Nah, saya mau kasih tahu, kalau omsetnya rata-rata 10 juta, kita ambil aja 50% keuntungan, 5 juta. 5 juta. Saya sebagai investor dari Jakarta, saya hanya butuh 20% keuntungan buat saya. Saya hanya minta 20% keuntungan buat saya. Oke, saya bilang 30%. Terus 70%-nya buat siapa? 50% buat yang kerja. Buat yang kerja ini tadi kan dia mau buat lapor nih, 50% buat dia, 10% buat siapa nih? Tentu buat pengurus Nababan di daerah setempat. Ya, 10% ya. Terus 10%-nya mana? Ya untuk ini kas kita. Terus kok masih mau 30%? Bedanya begini. Saya kalau deposito uang saya, kan saya cuma dapat 8% setahun. Betul ya? Kalau saya ambil pinjaman dari bank, saya dapat 14% setahun, artinya 1 bulan 20%. 30% gede nggak? Gede. Terus kenapa kita harus makan di 100% kalau kita bisa bagi sama saudara-saudara kita 50%, 10% buat kas, 10% buat. Tepuk tangan dong. Itu yang kita mau duplikasi. Ya, ya. Tadi aku ada disinggung tadi oleh saya simak tadi obung saya bilang begini. Neolib itu adalah bagaimana memperkaya diri sendiri, menguasai. Si pemodal ini menguasai semua. Sekarang saya balik obung, enggak. Saya pemodal, otaknya dari saya, tapi saya hanya dapat 30%. Saya balik. Kalian yang dapat 70%, saya hanya 30%. Kok ada orang bodoh kayak si Mas? Enggak, saya nggak bodoh. Karena dasar saya itu bukan bisnis utama saya. Udah bisnis saya kesekian. Dan ternyata karena saya berpikir begini, buat apa kalau saya deposito uang saya, dapat saya cuma 8% setahun. Tapi kalau saya olah lewat bisnis, saya dapat 30%. Kan luar biasa. Nah, oke, tepuk tangan kalau mau tepuk tangan, jangan takut-takut ya. Oke ya. Nah, saya mau tanya, ini bisnis bisa nggak kita duplikasi?
Tentu bisa. Dan ini yang sekarang dilakukan oleh, ya kalau nanti ada workshop yang biayanya 5 juta itu satu session itu 4 jam, bayar 5 juta per sekali kita masuk. Sebenarnya yang bicarakan adalah workshop kuliner ini, sistem namanya ini profit sharing. Nah, jadi ini yang saya tantang nanti untuk ke setiap kota. Siapa yang tadi jago masak, ya, ada mungkin pengalamannya aku udah pernah masak tapi bangkrut. Nah, kita pelajari kenapa bangkrut, ya. Nah, kemudian kayak Medan ada kemarin orang Medan Marga Nababan namanya Citra, tapi saya nggak tahu, dia telepon saya ke Jakarta, Kak, boleh nggak datang ke Medan buat workshop ini? Mereka bilang seperti itu, oh nggak apa-apa. Tapi tiba-tiba saya kepikiran ya, kenapa saya harus mengampakkan orang yang di luar komunitas Nababan? Kenapa nggak saya manfaatkan organisasi Nababan yang begitu sudah solid di setiap kota ada? Kenapa harus Nababan? Karena saya pikir secara integritas tentu kan Nababan lebih bertanggung jawab, ya, kepada keuangan saya kan boros nih, kan nggak mau dong biarkan uang saya lenyap kan begitu toh. Nah, toh Nababan akan dapat juga kok 10% dari bisnis tersebut. Pertanyaannya sederhana, kalau Nababan Batam punya 5, kalau tadi 5 juta kita asumsikan untuk 1 hari, 30 hari berapa? 150 juta. Kalau kita punya 5 sini berapa? 750 juta. 750 juta saya kasih 10% kok untuk kas Nababan kok. Berapa itu? 75 juta. Setahun berapa? 750 tambah hampir 800 juta ya, 900 juta. Nah, nggak perlu lagi tendang les kalau kita ada kegiatan-kegiatan Nababan. Untuk apa? Nah, sekarang yang ditantang adalah setiap ketua Nababan, pengurus Nababan, bagaimana sekarang untuk membrainstorming semua warganya, anggotanya yang nggak kerja, ya, tapi mau punya bisnisnya itu dia harus belajar dulu dong. Misalnya aku belum mau dia bisnis lapo, ya dia mau mie ayam, berapa modalnya? 5 juta. Jangan anggap enteng dengan 5 juta. Waktu 5 juta dia mie ayam, saya hanya bilang sama dia, kau sanggup nggak setoran 50.000 per hari sama saya? 50.000 kan kecil, karena aku udah survei mie ayam rata-rata omsetnya 1 hari itu 800.000. Modalnya untuk bahan bakunya ternyata hanya sekitar 250.000, artinya dia punya sisa 500.000 saya bilang sampai kerja, kau setor sama aku 50.000 aja, 50 buat kamu, mau nggak mereka? Tentu mau. 50.000 kali 30 hari berapa? 30 kali 50.000 berapa? Nah, saya udah hitung, itu 30%. Saya udah hitung, 30%. Nah, 30% saya untung nggak? Ya untung lah, perbandingan saya daripada saya jalan. Saya dengan teman-teman kok di Jakarta udah setoran tiap hari sama saya. Saya kalau punya itu 100 cabang mie ayam saya, 100 kali 1,5 juta, can you imagine? Nah, jangan anggap enteng dengan kuliner. Nah, sekarang ini ada beberapa yang datang sama saya, aku bisa punya bakso, kata dia. Bakso ternyata sudah saya survei, modalnya hanya 2,5 juta, omsetnya rata-rata 1 hari 450-500. Nah, jadi maksud saya begini, saya kembalikan lagi hal ini kepada bapak-bapakku yang jadi pengurus, jadi ketua. Jangan lagi besok mengeluh, nggak kerja di Nababan. Ya, ajarin dong, ayo suruh dia belajar cara buka mie ayam, buka lapo. Udah deh kok, aku yang saya mendeklar, saya mau modalin, saya akan memodalin 100% saya modalin. Ya, udah saya udah siapkan, mau 5 miliar, 10 miliar, masih banyak duitnya. Ya bakalan dapat, saya kan 15 miliar dari 10 miliar itu. Masih sederhana buat saya. Saya nggak kasih gratis kok itu. Dan ingat, ini bukan ngutangin loh. Ya, saudara-saudara jangan berpikir saya memberikan utangan atau pinjaman. Enggak. Bagaimana sistemnya? Jadi waktu nanti Batam saya buka 10, ada mungkin lapo lah ya. Buka lapo kami 10, berapa modalnya? 20. Saya ikut terlibat nanti belanja piring-piringnya loh. Piringnya, di mana mau nyewanya, ya, ininya berapa. Jadi jangan mengklaim kalau itu bisnis punya dia, tidak, itu bisnis saya. Tapi yang kelola adalah warga Batam. Jadi jangan ada pertanyaan sama saya, kapan lunasnya? Enggak, itu bisnis saya. Jadi kalau dia nggak mau jalanin lagi, aku tinggal kasih panggil orang lain pegang bisnis itu. Dan ada nanti kerjasamanya nanti, bentuk kerjasamanya. Ya seperti itu, dan itu gampang sekali kita duplikasi. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang lulusan dari Tata Boga,
bisa dia buat mie ayam, bisa dia buat kue. Ya udah, Kak, aku butuh ini, oke, presentasi kamu mana rasanya enak enggak? Ayo kita buka. Nggak apa-apa, jangan takut gagal. Biasa dalam 1, 2 bulan, 3 bulan nggak ada omset itu biasa. Saya 2 tahun baru jadi, ya kan? Nggak mungkin saya langsung 1 tahun saya jadi, enggak. 2 tahun saya baru jadi. Nah, setelah jadi itu nggak terbendung, udah kayak duit masuk itu udah kayak hujan aja. Nah itu ya, nah oke. Saya pikir kalau kurang jelas presentasi saya, mungkin nanti ada session karena tadi sebenarnya saya udah siapkan, saya punya PowerPoint ya, saya juga udah siapkan, tapi saya pikir tadi nggak bisa saya pakai PowerPoint. Kalau mau PowerPoint kan mungkin lebih enak ya. Kemudian saya pikir tadi ada papan tulis, saya tadi mau presentasi mungkin saya papan tulis, sebenarnya ternyata sangat minim, nggak siap kita. Tetapi mungkin saya di podium ini saya sampaikan ke saudara-saudaraku yang kurang jelas nanti boleh buat appointment, karena setiap hari Rabu jam 11 saya selalu mengadakan workshop di kantor saya di Joglo. Nah mungkin kalau ada yang mau catat nomor telepon saya ya, nomor telepon saya 0812 98 43 1601 ya, 0812 98 43 1601. Jadi nanti kalau ada, saya maunya berharap yang datang ke kantor jangan satu orang tapi satu kelompok, misalnya 10 orang supaya nggak sia-sia waktunya, atau saya balik. Jadi suatu saat datang, persiapkan tadi adik-adik kita itu yang anak-anaknya yang butuh presentasi bisnis, bisa undang saya akan datang, saya akan jelaskan mana dia lebih tertarik dari 3 opsi yang saya akan ajukan nanti. Dia mau bisnis kuliner kah, mau scaffolding kah, atau dia mau buka toko di Batam, saya yang kirim barangnya, dia tinggal jualan. Silakan dia mau jual berapa, saya kasih harga grosir ya. Nah itu, jadi mungkin di session ini saya nggak mungkin jelaskan semua bisnis itu. Yang bisa saya jelaskan adalah bisnis kuliner. Ya di podium ini saya juga mendeklar, silakan semuanya. Nah bapak-bapak dimanapun berada, selama masih di sana warganya masih suka makan, maka di situ juga ada bisnis. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu. Saya ulangi lagi, menciptakan peluang kerja dan peluang bisnis. Tadi saya hanya menambahkan sedikit, mengingatkan di sana tadi dibutuhkan manpower, kemudian dibutuhkan yang bisa memasak, kemudian modal kerja, dan juga sistem akan di dropping dari Jakarta sebagai investor. Kemudian tinggal sekarang kita mengolah atau di mana kita berada, kesiapan kita, kesanggupan kita. Jadi kalau kata Inang yang ketua tadi, Inang Borisipulun, keuntungan daripada bisnis kuliner itu mencapai 40%. Mungkin itu minimal, kalau saya tanda kutip minimal, karena saya suka bicara dengan orang yang kuliner, bisa sampai 70%. Bisa sampai 70%, tapi mungkin itu gross ya. Kalau mungkin tadi Inang bicara mungkin itu net, mungkin ya Inang ya, begituan. Jadi sekarang kita ada peluang yang diberikan guru kita Maslin Nababan. Kita ditantang untuk bisa, di samping dia berkontribusi untuk marga Nababan, tentu untuk pribadi kita ya, untuk keluarga. Tadi sudah dijelaskan sebagai investor dia hanya 30% dari keuntungan, 50% itu untuk pekerja, 10% untuk Nababan, dan 10% untuk saving, untuk ditabung, itu ya. PNBP untuk 10%, dan 10% untuk Nababan setempat. Jadi 10% untuk Nababan setempat, 10% untuk Nababan pusat, dan 30% sebagai investor, dan 50% untuk pekerja dan atau yang mengelola. Oke, jadi sekarang kita kasih kesempatan untuk bisa bertanya. Silakan, Emang. Ya, silakan.
Maulana Marita Taruna, saya Bere Nababan, tinggal di Batam, tempat pekerjaan saya di Tanjung Pinang. Maulana di pasar Iwi, penjelasan mengenai bisnis. Kita ini memang tinggal di daerah Melayu ya. Saya dulu berpikir bisnis yang paling tidak cocok untuk Batak atau Kristen tadinya ya, setelah saya mendengar penjelasan ini mungkin terbuka pikiran saya, tapi nanti tolong dijawab juga nanti. Bisnis yang paling tidak cocok untuk orang kita Batak, Kristen, malah kuliner. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita melihat ya, kalau seperti di Batam, apalagi Tanjung Pinang, itu ada masakan khas Batak itu sepertinya konotasinya kalau dia Batak itu pikirannya sasar gitu. Jadi agak susah orang Batak apalagi Kristen untuk buka kuliner. Tapi puji Tuhan pada kesempatan ini bahkan justru kuliner menjanjikan tadi. Nah, yang ingin saya katakan kalau seperti di Batam, Tanjung Pinang tempat saya bekerja itu justru malah orang-orang kita pebisnis Tionghoa itu dia merekrut dari rekan-rekan dari Muslim, sehingga di kuliner itu dia memakai jilbab, sehingga orang-orang yang umum bisa makan, padahal kita nggak tahu. Karena konotasinya kalau kuliner yang kita buat di situ, apalagi kita orang Batak, itu konotasinya ada kesana itu cakap haram. Jadi coba tolong disampaikan ke kita. Kalau saya sih nggak ada pikiran bisnis untuk kuliner nggak. Mungkin siapa tahu nanti ibu di rumah, istri saya mungkin beban, mungkin siapa tahu berpikir, karena saya rasakan masakannya enak gitu. Siapa tahu dia terbuka pikirannya. Tapi tolong kasih trik ya, karena kita orang Batak Kristen, banyak tantangan yang akan kita hadapi. Kalau memang nanti kuliner, nanti apa jenis kuliner yang akan dipasarkan gitu, supaya dan trik-trik apa saja agar orang-orang yang Muslim atau agama apapun yang mengetahui kita Batak Kristen tapi dia mau masuk, seperti orang kita di Cina di sini, dia tahu bahwa yang buka kuliner itu adalah Cina, tapi semua orang masuk. Bahkan saya lihat yang pakai kerudung semua makan situ. Padahal saya rasakan ada di situ sepertinya ada juga yang enaknya itu dimasakkan di situ. Tapi itu tadi. Nah, ini yang ingin kami sampaikan kepada narasumber. Terima kasih atas penjelasannya. Mulai tema. Oke, Amang Bapak Dika. Dokter, orang dokter harusnya dong Joseph Nawan. Dan saya Bapak Nama orang Dika maupun di Jessica deh. Dah, oke. Saya undang semua audiens untuk tepuk tangan untuk itu Mas. Dia menjelaskan secara gamblang, secara praktek apa yang harus dilakukan untuk kita bisa mendapatkan peluang-peluang usaha. Saya pada era tempo dulu berpikir, bapak saya bilang, Amang, kalau kamu bisa jadi pegawai negeri, waduh, homa anak naminiakan, artinya diurapi. Dan syukur memang saya bisa masuk di perbankan, seperti halnya mungkin saya seniormu kalau di bidang perbankan. Dan mungkin pada waktu itu orang Batak salah satu yang terkemuka di bidang perbankan pada zaman saya, bank pemerintah, dia Itomo ini, Joseph Nababan. Kamu tidak akan malu mengatakan itu. Cuman waktu itu saya hanya membiayai usaha-usaha, membiayai sebagai satu source of financing. Nah,
memang sudah bergeser. Barangkali ini yang saya mau tegaskan. Apa yang dijelaskan oleh Ito Maslin adalah suatu konsep cara melihat paradigma untuk kita bisa sekarang membuka usaha, membuka peluang-peluang yang baru. Itu saya pikir. Jadi bukan masalah tadi kuliner, itu hanya segmentasi bidang usaha yang mau digeluti. Tadi ada juga yang dibilang makanan Melayu, orang ada masalah Melayu. Wah, bisa kita bikin nanti di situ kepala kakap ya. Jadi bukan itu. Sekarang ditantang kita, ini luar biasa tantangannya. Karena apa saya tadi minta aplaus? Tadi diminta hanya sederhana, 5 orang dari Batam. Barangkali besok diminta dari Siantar berapa orang? Nah, sedikit tadi dikatakan oleh Ito Maslin, dia tidak mau juga dikatakan neolib, agak membela diri dia. Tapi dimanapun tidak bisa dihindari bahwa akhirnya berbagi, profit sharing, labanya berbagi. Nah, setelah juga saya jalani hal-hal seperti itu Mas Din, saya dulu memang saya pikir cita-citanya cuma jadi direktur bank gitu loh. Mau adongnya marga doa direktur bank pemerintah kebangga ya. Kalau hidup kami, ima era. Nah, tetapi setelah saya lihat kenyataan hidup, para pensiunan tidak bisa bayar handphone dan listrik rumahnya, ini menjadi luar biasa memprihatinkannya. Sementara sama naumai mungkin nggak orang perlu dua, bah ternyata harus hidup juga, harus ke Batam juga, ini harus bayar ongkos juga kan. Jadi maka saya katakan, sebetulnya apa yang dikatakan oleh saudari Maslin, tidak ada lagi istilah pensiun, gitu loh. Ya, tidak ada istilah pensiun. Di dalam beberapa bisnis banyak, misalnya Syukur menjalankan propolis, misalnya ada Prudential. Ini semua beberapa konsep usaha yang memang menjanjikan kita hidup terus. Nah, dia tadi mengatakan, saya rasa di balik apa yang dikatakan dia membangun suatu industri yang besar. Mungkin nanti bisa dapat hadiah Nobel, mungkin seperti hadiah perdamaian dari Bangladesh. Yang Bangladesh itu ya harus sama orang-orang di industri mikro. Nah, saya bangga itu, saya kenal Bapak, saya kenal keluarga semua. Tetapi kok muncul di Boru ini? Saya kenal semua, ya, muncul di Boru. Tapi ternyata kalau kantong warung nama lubang-lubang sudah dari lama itu. Yang ditipu pun kau sudah, yang ngaku-ngaku yang sudah beberapa kali dia datang sudah, tapi kau tidak kapok-kapok. Nah, this is the first time for me to meet you to discuss a kind of business like this. Ya. Jadi saya pikir sangat-sangat setuju. Ya itu nanti mungkin bisa sedikit-sedikit lah. Tapi saya mau mengatakan sekarang Otorita Danau Toba ini tidak ada lagi, sudah betul-betul akan direalisasi, bukan lagi wacana. So can you imagine tuh kalau dibuka tol road from Medan, Parapat dan Parapat Sibolga, ya ini tinggal ini aja ini. Jalan. Saya bisa membayangkan rest areanya di mana, ininya di mana dan sebagainya. Nah ini barangkali, tapi tadi dikatakan fokus modal kecil dulu gitu loh, masalah begitu ya. Anggo, nabal-gabal-gai, ya mungkin itu sudah tadi yang pemilik kapital, sudah kapitalis barangkali yang punya itu. Tetapi tadi dipikirkan mengenai nababan. Jadi saya harapkan momentum ini bukan sekedar lagi, saya pikir sekedar pertemuan marga Nababan kali ini, ya kali ini. Sebetulnya apa yang dia lakukan itu dikatakan kepada setiap orang. Tadi dia bilang, wah kenapa bukan marga Nababan? Orang lain undang saya dan sebagainya. Dan tadi ada satu hal dia katakan bolak-balik, bahwasanya organisasi yang sudah ada di Nababan ini can be utilized, dapat dimanfaatkan.
sebesar-besarnya. Sebesar-besarnya. Jadi tolong kita perhatikan masing-masing. Mulai, kamu sudah naik kontraktor. Ini saya mau mengatakan karena saya datang. Sudah naik kontraktor. Orang petani jagung naik kontraktor. Melawan nemernya jagoin, kan? Ini benar, ini yang dihadapi Nixon dan kita. Karena saya takut dan diubah sekali. Jadi, Om Mataida. Nah, sekalian aja jadi saya sekedar komen dan konsep gagasannya hebat, ya, gagasannya hebat. Nanti dia bilang kalau saya mengatakan give your time, give some time untuk mendatangi beberapa organisasi nababan yang ada di daerah-daerah supaya menuntaskan ini, membuat kerangka kerjanya, ya, kerangka kerjanya. Jadi jangan mudah, 100% saya mudah, jangan terlalu gampang. Bukan saya mengatakan yuk gak mampu, tapi jangan terlalu enak. Memang harus ada perjuangan, harus ada foto dulu di mana maju kita. Jadi harus ada perjuangan supaya ada fighting spirit. Ya, ini saya lihat ini harus kau bina itu nanti di bagian dari motivation, harus kau kasih tahu. Tapi memang tidak bisa lagi motivasi seperti dulu. Iko Jolo minum puri kiba asal motivasi tinggi. Tidak lagi nggak seperti itu sekarang ini. Jadi Iba di kita sendiri jangan ada lagi nanti merengek-rengek ini. Sekarang tinggal dikumpulin aja pensiun ada berapa orang? Ada yang nggak kerja ada berapa orang? Aku akan ada di belakangmu untuk itu. Ya, saya akan kerahkan beberapa sumber daya yang juga mungkin bisa membantu rencana kerja itu karena mulia, mulus. This is the person I searching for a long time. Ada pada Anda, atau urus saya rupanya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Andreus Yosef Nababan yang telah memberikan unggahan atau spirit Tuhita Sejabarkan Nababan. Oke. Kami dulu Pak. Kami belum dapat bagian dari 3cc. Kami ini penduduk Batam. Ya, tadi sebenarnya kalau sudah diberikan, masa kita tanya dia memberikan dari mana sumber-sumbernya, kita tidak perlu. Kami dulu orang Batak gitu ya, yang ada Nababan di Pulau Batam ini, pelaku bisnis di Batam ini. Tadi itu sudah memaparkan semua komponen-komponen bisnis yang bisa dijalankan di seluruh daerah. Kami selaku bisnis, saya perkenalkan dulu diri saya. Saya namanya Don Peter Nababan, bergerak di bidang perpipaan, kontraktor, dan ini saya direktur CV mereka saya. Jadi kalau ada mau penampungan air di Batam ini boleh berhubungan dengan saya, karena itu tadi menyampaikan scaffolding. Kami mengingat dan menimbang di Pulau Batam ini pembangunannya karena sempit sudah ke atas, dan ini peluang bagi kami. Dan nanti tolong kami dibuat akses bagaimana kami bisa memiliki dan boleh ya, karena di Batam ini hanya sewa menyewa scaffolding. Itu salah satu. Kami to the point aja itu, hanya setengah menit. Dan yang kedua, saya pernah mendapatkan proyek cleaning service dari Indosat. Kendalanya karena tidak ada tangga yang bisa naik turun. Kalau boleh dikasih kami akses di sini sekarang, kendalanya untuk mencuci gedung-gedung yang dibentuk dari kaca ini. Itu masukan dari kami. Kami ada dua pertanyaan dari Pulau Batam ini selaku pelaku bisnis, dan kami memang sangat membutuhkan banyak uang karena saudara saya ini juga sudah pelaku kami sampai dari luar ke Batam ini. Jadi mohon kami dibuat akses. Kami udah catat di sini PT Farel ya, itu ya, Farel, dan namanya Maslin Boru Nababan. Nomornya sudah kami simpan. Dan ada lagi pertanyaan berikutnya Pak ya,
Mohon sabar. Terima kasih yang saya hormati Opung Bandar Eborus beserta juga dengan pengetua-pengetua yang datang daripada luar Batam. Saya perkenalkan diri saya. Saya bernama Yusuf Nababan. Nababan nomor 18. Yang nomor 18 Opung Syatar. Terima kasih terutama kepada Opung yang dari Bandung. Kurasa kalau saya sama Opung yang dari Bandung, maaf kata Opung Tapos sudah sangat berkenan. Yang saya mau tanyakan begini, Opung. Kalau saya adalah pemain bisnis ilegal saya itu, yaitu burjer dikatakan kalau di Medan. Kalau di Bandung Cimol, Cibadak Mall, kalau di Jakarta itu dikatakan juga burjer ataupun baju second. Yang disebut adalah balpres, bahan yang kena pres, dan itu sangat dilarang oleh pemerintahan. Begitu juga dengan mikol. Saya juga pernah ikut bisnis dalam hal itu. Karena yang saya tahu itu hanya ilegal, menghilangkan pajak. Tetapi selama ini itu, walaupun itu dilarang pemerintahan, tapi tetap juga diperlakukan ataupun dibutuhkan masyarakat yang rendah. Yang mau menjadi pertanyaan saya nanti itu begini, saya memang sudah sangat capek kalau mengikuti secara bisnis ilegal ini, baik itu pakaian bekas dari Singapura, baik dari Malaysia, juga dari Jepang, begitu juga dari Korea. Bahkan kalau ditangkap itu ada di kapal, yang kapal-kapal baik itu dari Singapura mau ke Indonesia, Tanjung Balai Asahan, itu adalah kita punya, gerombolan kita punya itu semuanya. Bahkan sampai sekarang itu masih bisa juga masuk. Tetapi saya dalam hal itu sudah kapok begitu. Dan sekarang saya mencoba sudah membuka satu wadah operasi pedagang kaki lima yang ada di Batam ini. Dan ketepatan saya adalah ketuanya, diangkat masa periode 5 tahun. Yang saya lihat tadi perbincangan itu adalah sebenarnya bukan di samping untuk membangun bagaimana usaha kecil, saya sangat tertarik di dalam permodalannya. Saya sudah coba itu bertanya kepada setiap bank, itu bunganya memang melihat daripada respo bunganya 7-9%. Yang saya lihat tadi itu berkatakan, itu mungkin membuka bisnis dari yang terendah, yang jelas hitung-hitungannya kan ada keuntungannya 9%, kan begitu. Yang maksud saya itu, kalaulah memang kita diizinkan membantu daripada koperasi kita, ini koperasi bersama waktu itu saya buka adalah pada saat sekarang ini pengadaan sembako, dan izinnya sudah kita buka semuanya. Apakah boleh kami ini ataupun saya ini dibantu dalam permodalan untuk menjalankan usaha sembako? Karena waktu itu ada penawaran dari pada saat sekarang ini dari Singapura sama Malaysia. Mungkin saya kurang cukup berpengalaman secara manajemennya, bagaimana untuk kerjasama yang baik. Karena saya selama ini adalah berbidang dikira dalam ilegal. Jadi tolong saya dibantu, apakah itu baik secara manajemen ataupun dengan permodalannya. Itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih banyak terhadap itu. Baik, terima kasih. Kita cukupkan dulu satu sadane. Oke, kita cukupkan dulu. Ada tambahan sesi kedua. Ada waktu sama ketua? Oke, sesi kedua Pak Teh, selesai Pak Jonan, panggil aku kalau bertanya kita lebih fokus ya, lebih fokus asa tak pakai waktu. Oke, langsung aja Dok, jawab. Saya jawab satu persatu, tapi ada juga yang nggak perlu dijawab ya. Ya, satu yang dari Cipinang, ini juga keluhan orang-orang Batak di tempat lain. Ya, memang image orang Batak itu jelek kalau buka restoran.
akhirnya lari-larinya bisnisnya hanya ke Lapo, ya. Tanjung Pinang ya, Tanjung Pinang salah lagi ya, Tanjung Pinang. Oke. Nah, sebenarnya bisnis ini begini, ya. Kita harus jeli lihat peluang, Kalau memang peluangnya untuk di makanan gak besar, ya gara-gara status kita sebagai orang Batak ini kan susah ya. Ya, kita ada dua pilihan. Kalau kita mau tetap, berarti kan itu kan kita melawan arus nih. Kalau melawan arus, ya tentu tenaga kita harus kuat dan kita harus konsisten. Tapi ada kok pilihan. Sebenarnya saya lihat Lapo ini orang Batak itu kan ada di mana-mana. Kenapa harus buka makanan Melayu? Kalau memang ada kesempatan buka Lapo. Tapi kalau memang ternyata dia nggak punya kemampuan, ini ceritanya gini. Lapo ini kan sangat mudah diduplikasi. Nggak bisa aku masak makanan Batak. Ya belajar, praktek di tempat yang udah pernah masak makanan Batak. 1 bulan aja belajar, nggak dibayar, ya belajar bagaimana menunya, lain sebagainya. Tapi kalau tetap harus pilihannya makanan Melayu, tentu ya supaya mereka nggak curiga sama kita. Satu, tentu harus karyawannya yang kita pakai yang pakai jilbab. Kedua, kita harus minta dokumen halal dari MUI, mau nggak mau, ya. Jadi yang dokumen stiker halal itu harus kita urus benar-benar dari MUI. Nah, kalau biasanya pengalaman saya biarpun orang Batak yang jualan, selama ada stiker itu halal itu jalan bisnisnya. Ya, itu saya udah buktikan ya di beberapa kawan Batak yang di Jakarta nggak ada masalah. Ya, jadi mungkin itu hanya kekhawatiran karena nggak pernah mau memulai. Saya kira gitu, itu ya dari Tanjung Pinang ya. Ya pilihannya hanya 2, mau Lapo atau kampung Melayu. Kalau tetap mau Melayu ya harus ambil surat dari MUI untuk halal. Saya kira gitu, memang perkembangannya seperti itu ya. Oke. Kemudian terima kasih Ito Joseph. Ya saya lanjut yang kedua ya. Ito Joseph tadi sudah membantu juga untuk menjelaskan ya. Betul. Ini memang kalau ini berjalan ini sangat potensi. Dan buat teman-teman, saudara-saudaraku yang ini, jangan hanya berpikir investor itu hanya saya. Biasanya di mana ada gula, di situ ada semut. Ketika saya sukses, yang lain pun nanti ada modal 10 juta, 3 juta juga sudah bisa menduplikasi sistem ini. Udah bisa diduplikasi dan ini sudah kami buktikan. Kami punya komunitas, ya. Kami punya komunitas UKM namanya usaha kecil menengah mikro. Itu hampir 1 orang bukan seperti saya, dia malah pendapatannya saya pikir saya bilang kecil lah ya. Dia sudah punya hampir 50 bisnis gerobak. Itu luar biasa. Jangan anggap enteng di kuliner itu sangat mudah diduplikasi. Terima kasih ya Ito ya. Memang ini adalah memang bisnis yang ke depan yang sangat bisa menggurita dan siapapun bisa menjalankannya. Kalau misalnya nih pensiun, aku nggak bisa, ya belajar dari yang bisa. Saya aja sekarang saya ambil kursus 2. 1, bagaimana membuat kopi yang enak. Saya aja belajar. Kenapa? Ya iya dong, kalau saya buka kafe jangan saya juga nggak tahu bagaimana kopi yang enak itu. Saya belajar khusus untuk menjadi barista. Even bukan saya suatu saat jadi yang masak, yang buat kopinya, tapi at least aku tahu. Nah kemudian saya juga sekarang belajar untuk bisnis bakery. Ternyata sudah saya survei, bakery luar biasa bagusnya. Modalnya hanya 40 juta, keuntungannya 100%. Dan sangat mudah diduplikasi. Nah kita ini kan tertutup karena mental kita mental karyawan, kita lupa banyak potensi di luar sana. Oke lah, nanti saya setiap informasi peluang-peluang ini nanti akan saya share ya di Nababan. Saya akan share. Nanti makanya mungkin ke depan kita harus punya website kali ya itu ya. Jadi sehingga ide bisnis apapun nanti dalam kuliner akan saya posting di website itu. Mungkin karena rata-rata sebenarnya kita ini kan nggak punya mental pengusaha untuk memulainya ya. Nah ketika ada satu yang berhasil itu mudah kali untuk menduplikasi kedua, ketiga. Saya kasih tahu potensi di bakery sangat luar biasa, sangat luar biasa. Ya, modalnya bakery itu ya dengan dia hanya mesinnya semua sama orangnya hanya butuh 35 juta. Saya sudah hitung 1 roti itu ternyata modalnya hanya 900 perak. Orang jual berapa? 5.000. Untungnya gila.
Nah, makanya jangan heran orang-orang tertentu aja itu yang kaya. Kita hanya jadi karyawan, jadi kuli terus. Ya, jadi berikutnya mungkin nanti kalau ada nanti Batam juga mau tertarik dengan bisnis bakery atau kota-kota lain, saya siap untuk duplikasi bakery. Nanti bahkan sampai mesinnya semuanya kursus, harus berani dong kursus di Jakarta ya. Siapapun nanti mau bisnis bakery harus training dulu orang-orangnya ke Jakarta. Ya, terutama nanti di kantor saya di Joglo, jadi belajar. Jadi kalau memang misalnya contoh nggak mau saya modalin karena dia mau kaya sendiri mau 100% ya nggak apa-apa dong. Ya, kalau misalnya tadi dari Tanjung Pinang gitu ya, mau bisnis bakery, nggak perlu saya modalin, punya modal 30 juta, 40 juta itu kan mudah, terus untungnya sama dia 100% kok, nggak perlu di-share sama saya. Buat saya pun tidak apa-apa, belajar nanti di kantor saya. Jadi ketika belajar di kantor saya, buka masing-masing di daerah masing-masing. Modal untuk bisnis bakery hanya 35 juta untuk skala produksi 1000 satu hari, 1000 bisnis bakery. Kalau yang mau 3000 bisnis satu hari itu modalnya 70 juta. Keuntungannya hampir 200% net. Ya, jadi kawan-kawan coba dipikirkan itu nanti ya, itu sangat mudah sekali. Karyawannya hanya butuh 2. Di bisnis bakery ini, produksi bakery hanya butuh 2. Jadi anak-anak kita atau yang berpensiun tadi pun bisa. Ini sangat mudah untuk diduplikasi ya. Kemudian saya lanjut yang dari Batam. Ya, Batam dari Ito Don Peter Nababan ya. Untuk scaffolding, itu untuk bisnis scaffolding itu saya kasih tahu, ini saya kasih tahu rahasianya, sangat mudah sekali, enaknya luar biasa. Kenapa? Scaffolding ini kan materialnya itu terbuat dari besi, sampai busuk pun dia itu bisa dikiloin, itu namanya bangkainya ini. Itu enak karena kita 100% itu sewa dan balik modalnya itu hanya 10 bulan. Sisanya suka-suka kita, mau dia mau sewa berapa, mau murah kek. Kan kalau kami standarnya di Jakarta satu scaffolding itu, satu set itu sewanya 40.000. Kemudian itu 10 bulan udah balik modal dan bisa kok. Saya pertama kali memulai bisnis scaffolding itu saya 3,5 miliar dulu saya gelontor karena saya nggak mau main kecil. Karena saya startnya telat, biasanya harus besar langsung. Jadi itu biasanya kompetitor kita langsung gentar itu. Ya, wih gila, scaffoldingnya banyak banget. Ya kan, nah, biasanya seperti itu. Tapi kita bisa mulai kok itu dari itu modal 200 juta, artinya bisa cuma 200 scaffolding. Ya dengan 200 scaffolding bisa dioptimalkan. Dan kalau nanti mau butuh pelatihan, butuh untuk belajar, butuh apa, boleh datang ke kantor saya juga di Jakarta. Saya akan bersedia menjalankan 100% dan mungkin kami nanti juga kalau memang mau bermitra sama saya boleh. Ya, contoh ini bisnis scaffolding sebenarnya dengan modal 200 juta ini saya sudah juga ini bisa penghasilan anggap tersewa 100% ya. Penghasilan tiap bulan itu minimal 35 juta net. 35 juta net. Jadi setahu saya kalau itu di luar kota sewanya lebih mahal karena sedikit kompetitornya. Ya itu sewanya lebih besar. Saya kurang tahu kalau di Batam berapa sewanya. Saya yakin lebih mahal. Ya, jadi bisa keuntungan lebih besar. Jadi kalau nanti misalnya contoh karena tadi dibuka scaffolding nggak apa-apa ya. Jadi kalau misalnya dari Batam punya modal 100 juta, ya kita 50-50 aja. Saya 100 juta dari Batam 100 juta, nanti kita untung bagi dua. Nanti trainingnya bisa karyawan saya dari Jakarta. Tapi tentu ini balik lagi ke integritas ya. Integritas ini penting. Jangan buat kecewa investor ya. Jadi biasanya kecurangan di scaffolding ini gini. Laporannya ke Jakarta bilangnya nggak tersewa. Aku dikibulin berkali-kali tuh ya sama di Bali itu. Saya kirim barang saya, setelah mana kok Kak transferin duitnya nggak tersewa, lagi jelek ini nggak ada pembangunan. Tapi kalau ketantangin, oh ya aku mau terbang sekarang ke Bali, baru ngaku dia oh ya tersewa, baru aja kemarin. Nah itu sering terjadi di bisnis scaffolding. Ya di scaffolding ini perlu kejujuran. Tenaga kerja nggak penting, cukup kita punya 2 kuli, tenaga kuli aja karyawan atau itu ya, cukup 2 saja, 1 supir, 1 kenek. Ya, jadi untuk kita mulai modal dasarnya 200 juta, bisa sharing sama saya 50-50. Saya akan buka untuk di Batam. Kenapa saya tertarik Batam? Karena memang saya lihat pembangunan di Batam kan lebih bagus, jadi prospek lebih bagus. Kota lain boleh nggak masalah, ya. Kemudian saya lanjut. Oke, untuk cleaning service itu ya, untuk pembersih kaca itu gondola. Sama kami juga perusahaan saya banyak permintaan untuk itu, tapi saya bilang begini toh, ya
saya selalu mencari peluang begini. Saya mau hanya berbisnis yang mudah saya kendalikan. Saya nggak suka berbisnis yang susah saya monitor, susah saya jalani. Karena untuk mencari di bisnis gondola ini kan tinggi, gedung-gedung tinggi ya, nggak gampang kita cari tenaga kerjanya. Karena itu berisiko. Jadi saya nggak begitu suka bisnis yang seperti itu toh. Ya, saya nggak, karena banyak kok peluang yang gampang. Ngapain aku cari yang susah-susah, bisnis yang susah ya toh ya? Ya, itu saya pikir ya. Ngapain kita cari yang keren-keren dan cari duitnya? Oke, saya lanjut. Kemudian pertanyaan nomor 4, koperasi kaki 5 atau burjer, betul ya itu ya, dari Muhammad Yusuf Nababan. Itu aku hanya satu mau share. Ketika saya panggil apa ya? Itu kan? Oke. Oh Yusuf ya. Saya mau kasih tahu ya, kalau kita berbisnis apapun jangan pernah mau bermain bisnis ilegal. Jangan, karena itu nggak diberkati toh. Jangan mau, karena ngapain kita stres? Udah dilarang kita mau bisnis itu. Cari, masih banyak peluang lain itu. Ya jangan, kalau aku bilang jangan pernah mau bermain bisnis ilegal. Saya jujur-jujur aja bisa kaya banget kok. Apa ini mainnya nggak jujur itu ya? Saya kurang, jadi kalau memang udah ilegal jangan ini, dan bertentangan nanti sama khotbah opung kita dan saya. Ya, jadi bisnislah yang legal. Oke, saya lanjut koperasi kaki 5. Ya, koperasi kaki 5 ini saya lebih ke sembako. Kalau setahu aku sembako kan profitnya kecil ya. Setahu saya sembako itu profitnya kecil. Saya kurang tertarik main di sembako. Saya kurang tertarik. Oke, saya mau cerita. Sebenarnya saya kalau waktu saya banyak, saya akan ajarkan bagaimana ya mendapatkan pinjaman. Sekarang ini kan ada KUR kalau nggak salah kredit usaha rakyat yang dikeluarkan oleh bank dengan bunga 5,5%. Sangat murah. Banyak orang tidak mengerti cara mendapatkan. Saya ngerti triknya. Kalau ada nanti mau belajar, saya 100% pasti dapat KUR-nya. Belajar sama saya cara mendapatkannya. Ya, nanti yang mau dapat pinjaman KUR itu maksimal 200 juta. Benar ya? Itu ya, 200 juta. Bagaimana cara mendapatkan pinjaman dari bank? Sistemnya dan pasti cair. Itu nanti boleh edisi khusus kita ngobrol. Ya, itu boleh. Nah, kemudian juga sebenarnya dari kartu kredit pun bisa kita bisnis kita jalan. Kartu kredit itu kan kita cuma gestun istilahnya ya, gesek tunai, bisa kita gunakan. Saya ketepatan menyiapkan mesinnya itu. Nah, kawan-kawan kalau mau gestun, gesek tunai itu bisa. Bagaimana untuk tidak pernah membayar kartu kredit seumur hidup itu saya bisa ngajarin. Siapa yang pernah pakai kartu kredit, gesek tunai seumur hidup nggak usah bayar, itu saya ahlinya untuk ngajarin. Ini bisnisnya legal juga. Ya jangan pikir tipu-tipu, saya nggak pernah mau bisnis tipu-tipu, sia-sia nanti ya. Nah jadi kalau itu butuh permodalan, nanti ya Dok ya, kita bicara khusus ya, saya mau bicara persentasenya berapa. Kalau kecil banget ngapain? Ya kan ada bisnis yang lebih gede itu ya. Ya itu. Saya pikir sesi pertama saya udah jawab semua ya Dok ya. Terima kasih. Oke, baik, masih ada waktu. Habis. Jadi habis nama, kalau Kak. Tertulis Pak, kata tertulis Pak, tertulis. Jadi satu orang aja lah yang tadi, yang perempuan tadi, ibu itu aja, habis sudah. Karena belum ada perempuan. Terima kasih atas kesempatan ini, walaupun saya sebenarnya udah dari tadi berdiri, tapi sepertinya kayak dia nak tirikan perempuan. Padahal banyak pebisnis perempuan. Salah satunya edakku yang di depan pembicaranya. Saya sebenarnya sangat tertarik sama pembicara kita, Eda. Saya perkenalkan diri dulu, saya Bob Situmorang, Paniara Nababan, nomor 18. Saya pelaku bisnis Eda. Saya pelaku bisnis di bidang pakaian. Dari awal saya mulai bisnis itu dari rumahan. Dari rumahan dulu, sedikit demi sedikit untuk membantu penghasilan dari suami. Puji Tuhan berkembanglah sedikit, hanya sedikit Eda, bukan banyak, sedikit tapi puji Tuhan berkembang. Saya bisa membuka lapak seperti semi toko
di pasar. Tapi akhir-akhir ini karena melemahnya perekonomian Batam, jadi agak sedikit gimana goyang. Terus ada pemikiran saya untuk, karena melihat situasi Batam yang banyak sekali sekarang pulang kampung atau perekonomiannya memang sekarang lagi susah ya. Jadi saya berpikiran ingin beralih bisnis lain. Cuman yang saya sekarang minta sama Eda, tolong bagi ilmu saya gimana sih caranya lebih bisa lagi maju, dan tip biar bisa lebih maju lagi dari segi mengembangkan bisnis. Karena saya sebenarnya ada keinginan membuka bisnis lain, yaitu kuliner. Karena di Batam saya lihat kulinernya begini, maaf ya agak panjang sedikit. Saya besar di Jogja, Eda, dan saya lampau di Jogja sama di Batam jauh beda. Kalau di Jogja semi kejawaan, tapi rame gitu, rame laponya, dan juga yang punya lapo pun sangat enak diajak bicara, sangat welcome sekali gitu kan. Nah, saya ada kepikiran membuka itu gitu kan, dengan suasana yang enak, tidak seperti datang makan pulang gitu, tapi ada sedikit semi modern gitu kan. Saya kira-kira sudah tangkap ya, saya sudah tangkap kira-kira pertanyaannya ya. Jadi yang saya tanyakan, tolong saya kasih tip biar saya mungkin bisa lebih percaya diri untuk ke arah sana, mengembangkan ke sana. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Karena semuanya sudah punya nomor telepon saya, nanti bisa bertelepon. Ya, saya sangat mudah untuk dikontak dan saya suka ngobrol ketepatannya. Saya akan ajarkan, saya akan bagi tipsnya. Bukan hanya dibagi, duitnya pun dibagi nanti. Datang ke kantor kasih tas, ya. Ya, jadi semuanya dibagi. Saya kira demikian. Terima kasih untuk responnya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Begitu tadi yang disampaikan oleh Mas Lin Boruna Beban, menciptakan peluang kerja dan peluang bisnis. Jadi dia mau mendalami, mungkin adong jawaban kurang puas, pasti itu ada ale molo, adong kesempatan, adong dope ngadilan naking nomor telepon itu, ya silakan langsung bertanya ke narasumber. Bapak, alla mazzaiare caldo sarà na begitu ay dalam magsibanggaw arong buwan ng pasado perjulura ikon haposan kita kredibilitas unang ianggap kamu manigor lenon na natuhang modal tapi nakaposan kita dalam unangan ulakan itu depan dokter molo haposan kita dapat sendiri ini masalah yang kedua siap pengalaman don dan hula langsung bisnis alay matsigurang perhatian kurson ada po bakto ni hita walang mangomo sa tokin manigor di Palau lobi siya ni dua kasus mana huwa lobi modal na tinanaw las dipakai dia mulak tuhuta ay anong siulaw dan sebagainya lapatan na kepersetaraan do hemat dan kikir dan bulit alay hemat tinunda dari mga langit na pinokratin dapat 200% pamunguat 30% manigoroy yurta itu tidak ada artinya morotakan kita disiplin mamomon wang tang manigor Allah itu nang dolo kuliah tegura tidora oleh Bang Emeritus. Jadi dari naik molo adong dope nahuran doyan langsung ditelepon tanang di bahan pertanyaan soalnya mati itu jadi soalnya mah selamat naik buat nih itu berutang Mas Lin Boruna Beban selamat sore salut dan tanda terus Terima kasih atas